Sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Kata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya ubahlah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong. Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani masih bergulir. Pada Kamis 17 Juli kemarin, Nikita kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Jakarta Selatan. Dalam sidang itu, hakim menolak eksepsi atau keberatan dari pihak Niki selaku terdakwa. Majelis hakim juga meminta jaksa penuntut umum agar melanjutkan proses hukum terhadap Nikita dan asistennya Mail Syahputra. Memang Nikita sempat mengajukan permohonan eksepsi kepada majelis hakim. Salah satunya ia meminta kasusnya ditangguhkan agar bisa bertemu dengan anak-anaknya. Sayangnya harapan Nikita untuk melepas rindu bersama ketiga anaknya kini pupus sudah setelah hakim menolak pengajuan keberatan tersebut. Pun turun tuh. Apa yang mau ditanya? Hari ini gimana? Siapa sih mungkin tanggapan dari Kaniki? Putusan setelah hari ini bagaimana Kaniki? Putusan setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki gitu. Nah, ya, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga. Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Minggu depan agenda saksi. Agendanya saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian. Sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Gimana Kak Niki? Kak Niki sedikit Kak Niki, kenapa akhirnya gugatannya dicabut Kak Niki? Kak Niki, langsung. Kak Niki cabut gugatan gimana Kak Niki? Ada gugatan seperti apa? Niki cabut gugatan gimana Kak Niki? Kenapa cabut Kenapa cabut gugatan sih Mas? Amin, jangan aja. Udah alasan aja Bang. Mau cabut aja. Izin mau urus ya. Budak ya. Udah persiapan saksi-saksi semuanya bagaimana nih? Momen haru pun tak bisa terelakkan saat Nikita meminta izin untuk menemui sang kakak sulung Edwin. Kala itu Nikita terlihat berjalan pelan menghampiri Edwin yang berdiri di sisi tamu sidang. Ia lalu memeluk sang kakak sembari membisikkan sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. Meski mencoba tersenyum, ekspresi wajah Nikita tampak sendu, seolah menahan tangis yang nyaris pecah. Yang menarik, Edwin menjadi satu-satunya keluarga Nikita yang tampil di persidangan. Sementara Lintang, adik Niki, justru memilih absen sejak awal sidang bergulir. Bahkan Laura selaku anak tertua Niki juga tidak tampak hadir menemani sang ibunda. Namun begitu, Fahmi kuasa hukum menegaskan bahwa Laura selalu memantau dan mendukung sang ibu. Yang jelas tadi sudah terang benderang
majelis hakim menyatakan dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 itu sudah masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan di dalam proses pemeriksaan saksi dan bukti, sehingga eksepsi kami ditolak. Tapi respons Kaniki sendiri gimana Bang? Ya, Niki malah lebih siap karena bagi dia ini lebih bagus kalau proses pemeriksaan terhadap para saksi, terutama saksi yang melaporkan dia. Nanti kita lihatlah proses selanjutnya, kita serahkan sepenuhnya karena yang punya hak untuk mengajukan saksi adalah jaksa penuntut umum yang harus bisa membuktikan apa yang ada di dalam dakwaan, seperti itu. Tapi terkait yang eksepsinya ditolak ini, Sama, eksepsi Niki itu hampir kecewa nggak sih Bang? ini bukan persoalan perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. Jadi kalau persoalan hukum itu bukan urusan perasaan, tapi urusan penegakan yang harus ditegakkan. Jadi dalam keputusan, dan Anda bisa mendengar 11, 10 masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara perdata. Terus mana ada tambahan? Oh, ada deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti saksi yang akan dihadirkan? Saksi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan. Siapa saksinya itu kewenangan mutlak dari jaksa. Kami hanya akan mengikuti prosesnya seperti apa, dan insya Allah kita sudah siap untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Seperti apa yang ada dalam eksepsi kami yang kami keberatan, yang menurut majelis hakim dan menurut jaksa semua eksepsi itu terkait dengan pokok perkara. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Berarti ada kemungkinan saksi minggu depan itu bisa Reza Gladys juga nggak sih Bang, mungkin Bang? Saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan jaksa, silakan Anda bertanya apakah jaksa akan menjelaskan atau tidak. Saya tidak punya hak untuk menyampaikan siapapun saksinya karena kewenangan untuk menghadirkan saksi itu adalah kewenangan jaksa penuntut umum. Seperti itu. Bang, maaf, Loli ikuti perkembangan Sangat, kemarin sudah saksi yang terakhir. Jadi perkara Loli ini agak tapi nggak apa-apa ya, saya jelasin. Perkara Loli dari 5 saksi itu semuanya adalah saksi yang dibawa perlindungan LPSK dan semuanya sudah selesai diperiksa. Terakhir kemarin ada 2 yang dibawa perlindungan dari LPSK. 3 yang kemarin datang, terus sebelumnya ada 2, jadi total 5. Dan alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang selalu mengawal perkara ini dan selalu memberikan pendampingan terhadap 5 saksi yang kami ajukan. Semuanya saksi sebelum bersidang, mereka itu dijemput dan diantar ke LPSK, diajak ngobrol, baru diantar ke pengadilan. Jadi semuanya dibawa perlindungan. LPSK 5 orang saksi kami dari sidang Rabu yang lalu 2, sidang Rabu kemarin 3 saksi yang dibawa perlindungan LPSK dan semuanya secara maksimal dilindungi. Mereka disuruh datang ke LPSK, habis itu diantar ke pengadilan. Setelah dari pengadilan mereka diantar lagi ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak kepada LPSK yang telah memberikan perlindungan kepada saksi yang kami ajukan pada saat dalam proses penyidikan pada saat ini. Oke, ada lagi. Sidang berikutnya hari Rabu. Saksi Rabu apa Kamis Bang? Bukan Kamis Bang. Kamis perkara pidana. Kamis pidana. Ya, perkaranya Nikita Mirjani. Karena tadi saya menjelaskan masalah Laura supaya connect ini. Laura itu setiap Rabu. Iya. Ya, Rabu depan ada saksi saya tidak tahu siapa karena itu menjadi kewenangan jaksa. Kamis saksinya Nikita Mirjani, perkara Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Saksinya menjadi kewenangan jaksa siapa? Saya tidak punya hak. Saya pikir itu Usman mau nambahin. Kau Mira? Di sisi lain, untuk kesekian kalinya Reza Gladys selaku pelapor tidak hadir di persidangan. Namun, kuasa hukum Reza menyebut bahwa absennya Reza tidak menjadi masalah karena proses hukum tetap bisa berjalan. Lantas, mengapa Reza enggan hadir? Benarkah ia takut bertemu Nikita yang dikenal Badas? Juga semua eksepsi ditolak. Itu jelas dugaan kami dari awal. Hanya kami tidak mau membicarakan ini karena ini belum keputusan hakim majelisnya. Setelah hakim majelis memutuskan, ya jelas bahwa eksepsi itu semuanya abal-abal. Jadi memang perlu ditanyakan kualitas daripada penasihat hukumnya nih, sejauh mana mengajukan pembelaan terhadap kliennya. Itu.
Oke, Ya. Bang, berarti minggu depan Abang Ya, sebenarnya kan minggu lalu kami sampaikan juga di media di tempat ini juga bahwa eksepsi yang 120 halaman ini yang dibagi menjadi 11 poin ya, itu sebenarnya kami sudah katakan minggu lalu ini sebenarnya hanya 3 poin. Ya. Poinnya adalah mengenai adanya perdata, tadi dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai perdata itu tidak ada kaitannya dengan pidana ini. Kemudian eksepsinya lagi adalah tentang korbannya siapa, orang atau PT. Minggu lalu juga sudah kami katakan dalam gugatan memprestasi jelas yang digugat itu adalah Dr. Reza dan PT. Sehingga kan mereka juga tahu kalau korbannya itu jelas adalah Dr. Reza. Kemudian dipermasalahkan yang ketiga dipermasalahkan adalah mengenai pasal. Ya, pasal itu adalah dominus litis bahwa itu adalah hak jaksa untuk memutuskan. Kami sudah katakan minggu lalu bahwa kalau laporannya pun pembunuhan, tapi jaksa meneliti perkara pokoknya adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, sudah pasti jaksa itu akan membuat pasal itu adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal tentang adanya cerita yang sama tapi pasalnya berbeda, kan sudah juga kami jelaskan bahwa itu adalah namanya dakwaan alternatif. Ditanyakan di eksepsi lagi adanya TPPU tidak punya tindak pidana asal. Disitulah sudah kami jelaskan minggu lalu juga bahwa itu adalah dakwaan kumulatif. Jadi sebenarnya sangat kami sayangkan sebenarnya PH ini kurang cermat untuk membela kliennya. Ya, pidananya terbengkalai begini, sementara perdatanya mengganggu konsentrasi katanya kan. Itu salahnya PH, kenapa buat gugatan prestasi. Ya, demikian. Pak, tadi kan hakim juga menyebutkan bahwa ada yang dari pihak PH-nya berulang-ulang, Bang, tadi pas lagi dibacakan segala macam. Ya, memang pada prinsipnya memang nggak boleh apa memang ya hak diulang-ulang sebenarnya, dan itu mempengaruhi penilaian nggak sih, Bang? Bukan nggak boleh. Jadi kan sudah kami jelaskan bahwa intinya itu hanya 3 itu saja, tapi dipecah menjadi 11. Akibatnya kan isinya itu aja. Begitu tadi dibacakan bahwa eksepsi yang keempat sama dengan eksepsi 1-2. Ya memang eksepsi itu isinya diulang-ulang. Jadi kalau mau cermat sebenarnya disingkat aja 3 aja eksepsinya, sebenarnya tidak usah sampai 11 begitu. Lebih baik lah kelihatannya, lebih elegan lah. Ya. Teman saya tentang Ya mungkin harapan kami kepada terdakwa ini cobalah menyadari semua apa yang terjadi saat ini, karena ternyata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya ubahlah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong, supaya coba kembali. Seperti kita tahu bahwa pengadilan itu adalah tempat persidangan yang mulia. Jadi supaya dalam persidangan ini berlaku sopan, itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh terdakwa. Kedua, jangan berbelit-belit memberikan keterangan nantinya, dan buka semua permasalahan bagaimana sih sebenarnya cerita permasalahan ini, sehingga hakim itu melihat ada etikat baik dari terdakwa ini, bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bisa meringankan terdakwa. Dan juga untuk hal-hal yang apa yang telah terjadi selama ini, menyesali atau tidak, itu menjadi pertimbangan hakim nantinya, bukan membebaskan tapi meringankan hukuman. Itu harapan kami supaya terdakwa ini benar-benar menyadari hal ini, jangan lagi lah sombong dan angkuhnya itu ditunjukkan ya. Kasihan, karena memang sanksi hukumnya sangat berat ini. Harapan kami itu. Ya, jadi harus terbuka lah, dijelaskan semua itu persoalannya, tidak usah ada yang ditutupi dengan pengertian begini. Mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmati uangnya saja, supaya jelas. Jangan dia mau korban, ya apa boleh buat lah kalau begitu, hukumannya buat dia nantinya. Ya.
Dengan ditolaknya eksepsi, sidang akan masuk ke tahap pembuktian yang akan digelar pada 24 Juli mendatang. Saksi akan dihadirkan, bukti-bukti diperiksa, dan keterangan terdakwa diuji. Baik pelapor maupun terdakwa harus membuktikan argumen mereka secara terbuka dan terukur di hadapan hukum. Raja Gladys CS boleh saja menyampaikan pandangan, akan tetapi pengadilan yang nantinya akan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.